Hehe, iya gue mau pinjam mobil lagi. Boleh ya? Yang kemarin kan udah gue balikin. Gue pengen pinjam mobil yang lain biar bisa pamer ke Sarah. Lu sering banget pinjam mobil gue. Beli dong. Ya elah, lu kayak nggak tahu gue aja. Gue kan bukan pengusaha kaya lu. Gue tuh cuma pengangguran biasa. Ya makanya kerja. Gue tawarin kerja di perusahaan gue, lu nggak mau. Malah pengen bohongin cewek-cewek kayak gini. Emang apa untungnya sih? Ah, lu nggak bakalan tahu. Yang jelas gue pengen pinjam mobil lo. Hari ini Sarah pasti makin terpesona. Gue udah keren gini. Ya kali Sarah nggak tertarik sama gue. Kalau udah keren gini, siapa sih yang nggak bakalan nolak sama pesona gue? Pin, gue boleh pinjem mobil lo gak? Sebentar doang buat ngajak jalan Sarah. Nanti bensinnya gue gantiin dah. Emangnya lo mau kemana sih sama Sarah? Perasaan kalian berdua jalan terus. Emangnya kalian berdua udah jadian? Belum sih, kita baru PDKT-an aja. Tapi gue yakin sebentar lagi Sarah pasti bakalan jadi pacar gue. Cih, pede banget loh. Emangnya Sarah mau ya sama orang kaya lo? Dim, saran gue nih ya, sebelum lo ngedeketin Sarah, mending lo cari kerja yang bener dulu deh. Kerjaan lo aja cuma luntang-lantung doang. So-soan ngedeketin Sarah yang jelas-jelas anak orang kaya. Lo tuh jadi sepupu seharusnya ngedukung gua. Ini malah ngejatuhin gua. Nanti juga gua pasti bakalan jadi orang kaya. Makanya sekarang gua lagi ngedeketin Sarah. Maksud lo apa? Emang apa hubungannya sama lo ngedeketin Sarah? Gini ya Pino, kalau gue ngedeketin Sarah terus gue bisa jadi pacarnya dia, gue yakin dia pasti bakal bantuin gue buat nyariin pekerjaan. Kalaupun enggak bakalan langsung nikahin dia. Terus hartanya dia pasti bakalan jadi milik gue lah. Mimpi lo terlalu tinggi. Daripada lo berpikir licik kayak gitu, mending lo cari kerja yang benar. Kalau ada cara yang gampang, ngapain harus cara yang susah? Kalau bisa deketin anak orang kaya, ngapain harus susah-susah cari kerja? Terserah lo dah. Hehe, ya udah, sekarang mana kunci mobil lo? Gue pinjam sebentar. Tapi janji dibalikin ya. Lu tuh kadang kalau minjem suka nggak pernah dibalikin. Harus gue dulu yang nagih, baru bisa dibalikin. Nih kuncinya. Awas jangan sampai lecet mobil gua. Nggak bakalan, janji bakal gue langsung balikin kok. Oh iya, sekarang kartu kreditnya dong. Gue pinjem ya, nanti duitnya gue ganti dah. Dasar, udah dikasih hati malah minta jantung. Ayo dong, ini demi keberlangsungan hidup gue. Nanti kalau gue udah jadi orang kaya, pasti gue gantiin kok. Bahkan gue gantiin 10 kali lipat dah. Yang ada keburu kiamat kalau nungguin lo jadi orang kaya. Nih, nggak boleh lebih dari 5 juta ya. Kalau lebih dari 5 juta, lo harus ganti 10 kali lipat. Iya, gue janji. Yaudah, gue berangkat dulu ya. Lo di sini aja jagain kosan gue. Takut ada yang maling. Maling juga mikir-mikir kali di kosan lu mana ada barang berharga. Dimas kemana sih? Katanya bakalan jemput jam segini, tapi mana belum datang juga. Awas aja ya kalau dia bohong. Aku nggak bakalan mau jalan sama dia lagi. Gak tahu apa di sini panas. Mobil siapa itu? Bagus juga. Terus berhentinya di depan rumah aku lagi. Aku pikir tadi siapa? Ada mobil mewah berhenti di depan rumah aku. Ternyata itu kamu ya? Gimana mobil baru aku? Bagus kan? Ini aku baru beli beberapa hari yang lalu loh. Wah, mobilnya keren banget. Ini keluaran terbaru ya? Iya dong, ini cuma salah satu koleksi. Mobil yang lainnya sebenarnya ada. Cuma aku lagi pengen pakai mobil ini aja. Nanti kapan-kapan aku ajakin kamu jalan-jalan pakai mobil aku yang lain ya. Mobil kamu yang lain? Emangnya mobil kamu sebanyak apa sih? Jadi penasaran. Yang jelas banyak. Dan seperti yang aku bilang, nanti aku ajak kamu naik mobil yang lain. Jadi penasaran nih, mobil yang lainnya itu kayak gimana? Lebih bagus dari ini? Bukan cuma lebih bagus, tapi lebih mahal, mewah. Oh iya, kita mau jalan-jalan kemana nih? Ada tempat yang pengen kamu datengin nggak? Emangnya kalau aku bilang, kamu bakal langsung nurutin kemanapun aku mau? Kemanapun kamu mau, aku bakalan siap nganterin kamu. Apa sih yang nggak buat kamu? Haha, dasar tukang gombal. Kayaknya kita ke kafe dulu deh. Ada kafe yang baru yang mau aku datengin. Katanya sih menunya enak-enak. Oke, kalau gitu kita kesana aja. Ayo masuk. Buset, ini harganya nggak ngotak banget. Masa air mineral aja harganya 25.000? Tapi nggak apa-apa deh, ini semua demi Sarahku. Dimas, kamu nggak apa-apa? Kok dari tadi buku menunya cuma diliatin terus? Kamu nggak mau pesen gitu? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar sih. Terus menunya juga buat selera aku. Tapi kamu mau rekomendasiin menu buat aku nggak? Aku saranin sih, mending samain aja sama kayak punya aku. Itu katanya sih menu terenak di sini, ya kan Mbak? Betul Mbak, di sini ada beberapa menu yang jadi bestseller. Salah satunya ada steak. Apa Masnya mau pesen yang itu aja? Boleh deh Mbak, itu aja. Baik Mas, pesanannya akan segera datang. Tunggu sebentar ya. Itu tadi stick harganya mahal banget. Harganya bahkan hampir 1,5 juta. Mati nih gua. Gimana cara gue balikin duit Vino ya? Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting Sarah senang. Pin, itu bukannya sepupu kamu ya? Siapa tuh namanya? Jadi lupa aku. Oh, itu namanya Dimas.
Oh iya, aku baru ingat dia itu Dimas, sepupu kamu yang masih ngekos itu kan? Tapi kok dia bisa ada di sini ya? Bukannya setahu aku dia nggak kerja, terus dia juga bukan orang berada. Maaf, aku nggak bermaksud buat menghina sepupu kamu. Iya nggak apa-apa, aku paham kok maksud kamu. Dan kamu emang bener, dia tuh emang nggak kerja. Dan bisa dibilang kehidupannya dia menengah ke bawah. Terus kenapa sekarang dia ada di sini? Ini kan salah satu kafe yang mahal di kota. Dia pinjam kartu kredit aku, dia juga pinjam mobil. Hah? Serius kamu? Kenapa kamu pinjemin dia kartu kredit? Seharusnya dia kamu nasehatin. Kalau emang gak punya uang, jangan so-soan bergaya kayak seperti itu. Udah aku nasehatin dia, tapi tetap aja. Ya udahlah, aku ngasih pinjam itu juga karena kasihan sama dia. Siapa tahu aja suatu saat dia bisa sadar dan mau kerja. Amin, mudah-mudahan aja ya. Tapi kamu jangan keseringan minjemin barang ataupun uang ke dia. Aku bukan maksudnya ngelarang, cuma biar dia sadar dan mandiri aja, dan gak bergantung sama kamu. Iya, aku ngerti kok. Makasih ya udah ngingetin. Kopinya lumayan juga. Aku baru sadar, Sarah kok jam segini belum pulang ya? Tumben banget. Tapi katanya dia lagi jalan sama temennya. Mungkin lagi di jalan kali ya? Anak ibu kenapa? Dateng-dateng kok udah senyum-senyum aja, kayak lagi kasmaran. Aku lagi seneng mah, soalnya tadi aku habis jalan sama Dimas. Dimas? Siapa itu? Pacar baru kamu? Bukan sih mah, maksudnya belum. Soalnya dia belum nembak aku. Oh iya mah, ada yang mau aku ceritain nih tentang dia. Apa itu? Coba sini cerita sama mama. Mama pengen tahu Dimas itu orangnya kayak gimana, sampai bisa bikin anak mama yang satu ini senyum-senyum terus. Pokoknya nih ya mah, dia itu orang kaya. Tadi aja aku dijemput pakai mobil mewah. Terus kita makan di kafe yang mewah juga. Semuanya itu dia yang bayarin. Oke, terus yang hebat dari dia apa? Ya, aku belum terlalu kenal sih sama dia. Jadi aku nggak terlalu tahu. Yang jelas dia itu anak orang kaya mah. Dia aja bilang kalau dia nanti bakal jemput aku pakai mobil dia yang lain. Mama bisa bayangin nggak sebanyak apa mobilnya dia? Pastikan dia benar-benar seperti yang dia katakan, nak. Takutnya itu cuma topeng doang, biar bisa ngedeketin kamu. Ih, mama malah bilang kayak gitu sih. Aku yakin kok kalau dia itu beneran anak orang kaya. Kita kan harus tetap waspada, jangan sampai dia itu menipu kita. Bisa-bisa reputasi keluarga kita jadi buruk gara-gara dia. Mama tenang aja, aku bisa jamin kok kalau dia itu emang beneran orang kaya. Oke, nice. Gimana? Rambut aku bagus kan? Gak salah sih kita pilih salon ini. Ternyata emang sebagus itu ya. Baru nyadar, kemana aja sih? Kokomeong itu kebanyakan mikir kalau soal salon. Akhirnya salonnya itu-itu doang. Makanya sesekali cari salon yang lain, yang lebih bagus daripada langganan salon kamu. Iya juga ya. Nanti aku bakal cobain satu-satu salon yang ada di kota ini deh. Mumpung Sarah ada di sini, aku coba nyadarin dia deh soal Dimas. Sar, kamu tuh lagi deket ya sama Dimas? Iya, aku emang lagi deket sama dia. Emangnya kenapa? Kok kamu bisa tahu dia? Aku tahu dia karena Dimas itu sepupu pacarnya aku. Oh iya Sar, aku sering dengar dari pacar aku kalau Dimas itu sering pinjam mobil ke dia. Hah? Pinjam mobil? Setahu aku nih ya, Dimas itu orang kaya. Jadi dia gak mungkin minjem mobil ke orang. Mobilnya dia kan banyak, kecuali kalau dia yang minjemin. Ya aku sih nggak tahu ya kalau dia itu orang kaya atau bukan. Cuma yang aku tahu sih orang dia sering pinjam mobil pacar aku kok. Mungkin Dimas pura-pura kaya kali. Sekarang kan banyak tuh orang yang sengaja pura-pura kaya biar bisa ngedeketin orang yang dia suka. Masa sih Dimas sering pinjam mobil? Kalau dia kayak gitu berarti dia bukan orang kaya dong. Sarah, sebaiknya kamu cari tahu dulu deh tentang Dimas. Aku cuma gak mau aja kalau kamu itu dimanfaatin sama orang jahat. Jadi maksud kamu itu Dimas orang jahat? Bukan itu maksud aku. Aku cuma takut aja kalau kamu itu ditipu. Kan kita nggak ada yang tahu Dimas itu mau berniat baik atau jahat sama kamu. Lebih baik kamu cari tahu dulu aja. Aku setuju sama Aulia. Mending kamu cari tahu dulu aja deh soal si Dimas itu. Kalau emang bener Dimas itu bukan orang kaya, terus gimana cara buktiin itu semua? Gampang kok. Kamu minta tunjukin rumah dia aja. Tinggal dilihat itu beneran rumah dia atau bukan. Boleh juga ide kamu. Nanti aku coba deh. Aku pengen tahu kalau Dimas itu beneran orang kaya atau bukan. Kamu bilang kamu punya banyak mobil kan? Mana coba aku pengen lihat rumah kamu di mana. Sekalian aku pengen lihat juga. Rumahku lagi direnovasi, jadi nggak bisa dikunjungin sekarang. Masa sih? Tadi aku ngeliat di perumahan ini nih, gak ada tuh orang rumah yang lagi direnovasi. Semuanya tampak bagus aja. Jadi rumah kamu yang mana? Aduh, gimana ini? Jangan sampai Sarah tahu kalau rumahku emang bukan ada di sini. Tapi harus dengan cara apa lagi ya? Terpaksa juga aku harus bohong lagi. Rumahku bukan ada di perumahan ini, tapi ada di perumahan yang satunya lagi.
Oh, ya udah kita kesana aja. Aku pengen lihat. Jangan, kan tadi aku bilang kalau rumah aku lagi direnovasi, jadi nggak bisa didatengin semua orang. Soalnya kan banyak debunya. Aku nggak mau kalau kamu kena debu pembangunan. Dan kali aja ya. Ya, gagal nih. Harus dengan cara apa lagi aku buat ngebuktiinnya? Sarah, jangan sekarang ya. Aku janji kok nanti bakalan bawa kamu ke rumah aku. Sekalian nanti aku kenalin ke ayah dan ibunya aku. Tapi untuk sekarang aku bener-bener minta maaf. Soalnya nggak bisa bawa kamu ke rumah aku. Oke, gak apa-apa. Bisa next time. Ya udah, sebagai tanda permohonan maaf aku, gimana kalau kita jalan-jalan aja? Nggak usah deh, kita pulang aja. Soalnya aku nggak bisa pulang terlalu malam. Aku ada dinner sama keluarga. Oh, ya udah, aku antar kamu pulang ya. Ayo masuk. Widih, udah kinclong semua nih. Semuanya udah rapi bersih. Kalau kayak gini kan mau dibawa jalan-jalan juga nggak bakalan malu. Soalnya udah bersih. Nggak sia-sia ya gue ngebersihin mobil dari pagi. Widih, mobil udah pada kinclong semua nih. Pinter banget lo ngerawatnya. Lo pasti kesini mau pinjam mobil lagi ya? Hehe. Iya, gue mau pinjam mobil lagi. Boleh ya? Yang kemarin kan udah gue balikin. Gue pengen pinjam mobil yang lain biar bisa pamer ke Sarah. Lo sering banget pinjam mobil gue. Beli dong. Ya elah, lu kayak nggak tahu gua aja. Gue kan bukan pengusaha kaya lu. Gue tuh cuma pengangguran biasa. Ya makanya kerja. Gue tawarin kerja di perusahaan gue, lu nggak mau. Malah pengen bohongin cewek-cewek kayak gini. Emang apa untungnya sih? Ah, lu nggak bakalan tahu. Yang jelas gue pengen pinjam mobil lo. Ya udah, lu mau pinjam mobil yang mana? Hehe. Nah, gitu dong. Gue pinjam yang warna putih aja deh. Nanti gue balikin kok. Tenang. Soalnya ini kesempatan emas buat gue. Sarah ngajakin gue ketemu sama orang tuanya. Gue harus tampil beneran kaya, orang berduit. Ya udah, nggak usah banyak ngomong lo. Udah sana bawa. Tapi inget ya, jangan sampai lecet. Gue gantung lo di pohon toge kalau sampai lecet. Tenang aja, percayain semuanya sama gue. Doain gue ya, semoga bisa direstuin sama calon papa mama mertua. Hehe. Iya udah, terserah lo dah. Kalau bukan lo sepupu gue, males banget gue pinjemin mobil terus ke lo. Jadi kamu yang namanya Dimas? Iya om, saya yang namanya Dimas. Senang bisa ketemu sama om dan tante. Iya, kata anak saya kamu itu bisnis properti. Apa itu benar? Itu bener om, saya memang memiliki bisnis properti. Itu juga melanjutkan bisnis keluarga saya om. Papa jangan terlalu galak sama Dimas. Lihat dia takut banget sama papa. Kamu tenang aja Sarah, Papa hanya sedikit mengetes dia. Jadi Dimas, apa nama perusahaan properti yang kamu kelola? Banyak om, sulit dijelaskan satu persatu. Tapi kamu tahu kan perusahaan induknya? Seenggaknya kasih tahu saya nama perusahaan induknya. Waduh, gimana ini? Gue mana punya perusahaan coba? Oh iya, gue pakai nama perusahaannya Vino aja deh. Nama induknya perusahaan Miao Corporation om. Itu adalah perusahaan induk milik orang tua saya, tapi sekarang sudah menjadi milik saya. Miao Corporation, itu kan perusahaan milik Pino. Kenapa tiba-tiba jadi milik kamu, Dimas? Lagi pula itu bukan bisnis properti. Jadi sebenarnya siapa yang benar? Dimas, cepat katakan, apa yang dikatakan oleh Aulia itu benar atau tidak? Sebenarnya om, saya Sebenarnya Dimas itu bukan orang kaya. Semua fasilitas yang dia punya itu punya pacar saya om. Semuanya milik Pino. Pino itu sepupunya Dimas. Maksud kamu apa Dimas? Jadi benar selama ini kamu itu bukan orang kaya? Kamu bohongin aku. Kenapa kamu ngelakuin semua ini? Maaf Sarah, aku melakukan semua ini karena aku pengen deket banget sama kamu. Kamu sudah menipu anak saya. Keluar kamu dari sini. Saya tidak mau melihat kamu lagi. Om, tolong jangan lakukan itu om. Saya sayang sama anak om. Berhenti bicara omong kosong Dimas. Aku nggak mau ya sama orang kayak kamu. Kenapa kamu nggak jujur aja dari awal kalau kamu tuh emang bukan orang kaya? Mulai detik ini aku nggak mau ketemu kamu lagi. Ah, kenapa semua jadi kayak gini sih? Semua rencana aku gagal. Sarah bahkan marah banget sama aku. Semua orang ngetawain aku. Oke, kamu harus tenang Dimas. Gak apa-apa, untuk sekarang kamu kehilangan Sarah. Kamu bisa mencari wanita lain. Mending sekarang aku pulang aja deh. Loh, kenapa mobilnya berubah jadi becak kayak gini? Aku nggak salah lihat kan? Apa yang terjadi? Nggak mungkin ini. Pada saja semua cuma pura-pura. Makanya kalau emang bukan orang kaya itu gak usah sosok jadi orang kaya. Mending bergaya itu sesuai dompet aja. Sekarang kena azab kan. Ho. Ini bukan urusan kalian ya. Mau saya kaya ataupun enggak, apa hubungannya sama kalian? Dikasih tahu malah ngeyel. Udahlah, lebih baik kita pergi aja. Ah, kenapa mobil mewah itu malah jadi becak tua kayak gini? Cih, kenapa hari ini gue sial banget sih? Terus sekarang gue harus pulang naik apa? Naik beca ini? Ah, terpaksa deh gue harus naik beca ini.
Jadi begitu ceritanya. Terima kasih Aulia, kamu sudah menyelamatkan saya dan juga Sarah. Mungkin kalau nggak ada kamu, kita bisa berada di jebakan Dimas. Iya, sama-sama Pak Herman. Saya melakukan semua ini juga karena saya sudah geram dengan Dimas. Dia selalu mendekati perempuan kaya raya dan berlagak seolah dia adalah anak orang kaya. Sebenarnya bukan. Terima kasih banyak ya Aulia. Berkat kamu aku dijauhin sama orang-orang kayak Dimas. Iya, sama-sama. Meskipun Dimas itu sepupunya Pino, tapi aku gak bakalan tinggal diam kalau Dimas berbuat seenaknya sama Pino. Dimas itu selalu memanfaatkan kebaikan Pino. Aku harap Dimas bisa mendapatkan akibatnya. Biar dia kapok. Enak aja dia pura-pura kaya, padahal barang-barang yang dia punya itu dari orang lain. Aku berharap juga gitu. Semoga Dimas bisa cepat sadar sama apa yang dia lakuin. Ah sial, semua orang terus-terusan ngetawain gua. Sekarang gara-gara beca butut ini, coba aja nggak berubah. Mungkin aku juga sudah cepet sampai di kosan. Wah, beca antik, cocok banget buat kamu Mas. Jaga ucapan lo ya, gak usah ngeledek kayak gitu dong. Gak usah emosi gitu dong Mas. Oh iya Mas, saya cuma mau ngingetin aja. Jadi orang jangan suka bohong Mas. Kebohongan itu akan membawa kita pada keburukan. Apalagi bohongnya pura-pura jadi orang kaya. Sekarang lihat kan, kamu kena azab. Tahu apa kamu tentang azab? Jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara Mas, azab itu memang beneran ada. Coba deh Masnya beruan bertobat sebelum dihukum lebih hebat sama yang Maha Pencipta. Apa bener ya yang diomongin sama orang yang tadi? Kalau ini semua emang azab buat gua udah banyak bohongin orang lain. Gua pura-pura jadi cowok kaya raya buat ngedeketin cewek. Sekarang gua udah dapet akibatnya. Gua dipermalukan di depan banyak orang. Kenapa gua harus membohongi semua orang? Ini semua emang salah gua. Gua udah terlalu banyak bohongin orang. Sekarang semua orang ngejauhin gua dan gue nggak punya apa-apa lagi. Gue minta maaf ya Vin, selama ini gue udah sering nyusahin lo. Sekarang gue sadar kalau pura-pura jadi orang kaya dan ngedeketin cewek itu emang salah. Gue bener-bener nyesel. Gue senang akhirnya lo sadar. Sekarang lo udah tahu kan konsekuensinya kayak gimana. Iya, sekarang gue tahu. Mulai detik ini gue janji gue bakalan kerja keras. Gue mau jadi orang kaya dengan hasil kerja keras gue sendiri, bukan hasil nipu orang lain. Apalagi jadi orang yang pura-pura kaya. Gue senang dengarnya. Semoga kedepannya lo bisa memperbaiki diri lo jadi lebih baik ya. Makasih ya Pin, makasih banyak lo nggak ninggalin gue. Dan maaf soal uang lo yang banyak dipakai. Gue janji bakal ngeganti semua uang lo, tapi dicicil ya, soalnya kan gue belum dapat kerja. Hahaha, iya tenang aja Dim, nggak usah terlalu dipikirin dulu. Yang terpenting sekarang fokus aja memperbaiki diri lo sendiri. Jangan diulangi lagi ya. Hahaha, iya